Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mansur, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Kalinusu 01, Kecamatan Bumayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya tidak sendiri, melainkan bersama dengan Ibu Laili Masrohatun, guru kelas 5 dari SD Negeri Kalinusu 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Laili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu Laili? Alhamdulillah Pak. Baik, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran atau supervisi pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Ibu lakukan di kelas. Sedangkan tujuan dari percakapan pra-observasi yang kita lakukan ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu Laili melakukan pembelajaran di kelas supaya lebih siap dan percaya diri sehingga nanti dapat memberikan pembelajaran yang terbaik di kelas 5. Untuk itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Pertama adalah berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai berdasarkan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu Laili buat? Berdasarkan RPP yang sudah saya buat, tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menjelaskan tentang pengertian dari bunyi, kemudian siswa mampu menjelaskan tentang syarat dan proses bunyi, dan yang terakhir siswa mampu menjelaskan tentang sifat-sifat dari bunyi. Baik, selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Laili capai atau Ibu Laili lakukan nanti? Area pengembangan yang ingin saya capai adalah saya menggunakan dua area pengembangan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama yaitu pengetahuan, yaitu siswa mampu memahami tentang pengertian, syarat dan proses, dan juga sifat-sifat dari materi yang saya sampaikan, yaitu tentang bunyi. Kemudian yang kedua di area keterampilan, yaitu diharapkan siswa meningkat untuk keterampilan membacanya. Baik, berikutnya adalah saya ingin mengetahui Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas. Mungkin dari beberapa strategi pembelajaran, model pembelajarannya ataupun dari model pembelajarannya. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang kemudian saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan keterampilan dan keaktifan siswa. Dan untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran inquiry dan project based learning. Untuk metodenya saya akan menggunakan metode diskusi juga, diskusi kelompok, tanya jawab, kemudian penugasan. Baik Bu, selanjutnya Bu, bagaimana dengan media? Kan media sangat banyak, mungkin Bu Laili itu mempersiapkan media pembelajarannya yang akan dipergunakan di dalam kelas. Untuk media pembelajarannya nanti saya akan menggunakan beberapa media. Yang pertama ada buku teks, ya, gambar, LCD proyektor, PowerPoint, dan juga nanti akan diputarkan beberapa video. Baik, luar biasa sekali Bu Laili. Kira-kira kapan nih atau hari apa nanti Ibu Laili akan melakukan pembelajaran di kelas tersebut? Saya akan melakukan pembelajaran tersebut pada hari Rabu. Hari Rabu, baik. Saya akan datang ya Bu ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi. Saya akan melihat, kemudian mengamati dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Kemudian setelah supervisi kita akan melakukan kegiatan lagi Bu. Yang terakhir yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktek. Sebelum kita mengakhiri percakapan ini, kira-kira apa
apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mansur, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Kalimusu 01, Kecamatan Bumayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya tidak sendiri, melainkan bersama dengan Ibu Laili. Terima kasih Bu atas waktu kelas 5 sudah bersedia berbincang-bincang kita harapan pra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada kegiatan observasi. Apa kabarnya Bu Laili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra observasi. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran atau yang nanti dilakukan di kelas. Sedangkan tujuan dari percakapan praobservasi yang kita lakukan ini adalah sebagai persiapan awal. Tanya jawab, kemudian penalisan. Selanjutnya, bagaimana dengan media? Kan media sangat banyak, mungkin boleh itu mempersiapkan media pembelajarannya yang akan dipergunakan di dalam kelas. Untuk media pembelajaran nanti saya akan menggunakan teks, sakit gambar, siapa? PowerPoint, Orang bur sakit. Luar biasa sekali Bu Lady. Kira-kira kapan nih atau hari apa nanti Bu Lady akan melakukan pembelajaran di kelas tersebut? Saya bisa Baik. Saya akan datang ya Bu ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi. Saya akan melihat, kemudian mengamati dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Kemudian setelah supervisi kita akan melakukan kegiatan lagi Bu. Yang terakhir yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktek. Sebelum kita mengakhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan
praobservasi hari ini? Yang ini saya dapatkan dari percakapan saya kegiatan apa saja yang ini silakan kita sebelum memulai pelajaran itu pengen kalian nyanyi lagu. Terima kasih Bu Leni atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang di tahapan praobservasi. Selamat bertugas kembali dan sampai jumpa pada Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih dari Profesor ya. Hari ini kita semangat untuk memulai pelajaran. Oke, hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat bumi. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu bunyi, ya, apa saja sifat-sifat bunyi, ada yang tahu nggak bunyi itu apa sih? Suara. Kemudian yang lain. Bunyi apa sih itu bunyi? Oke, tadi ada yang jawab suara. Kemudian bunyi itu bisa dihasilkan dari apa saja? Dari benda. Benda. Nah, benda itu benda hidup apa mati? Mati. Hidup. Hidup. Ya, ada yang apa? Ada beberapa jenis bunyi. Nah, sekarang ya biar kalian tahu. Oke, kita Ibu teruskan dulu ya. Oke, sifat-sifat bunyi. Kita cari tahu asal bunyi tersebut ya. Asal bunyi itu dari mana sih? Nah, di sini ada ketika gaya bekerja pada suatu benda dan membuat benda tersebut bergetar, maka dapat membentuk bunyi. Nah, ketika gaya bekerja pada suatu benda dan membuat benda tersebut bergetar, itu akan mengakibatkan sebuah bunyi. Kemudian di sini ada bunyi dan getaran. Bunyi dan getaran. Getaran benda membuat udara di sekelilingnya bergetar. Nah, udara membuat benda sekelilingnya itu menjadi ikut bergetar sehingga menghasilkan suatu bunyi. Kemudian ada juga sifat-sifat bunyi. Nah, sifat-sifat bunyi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, merambat ke segala arah. Merambat ke segala arah itu maksudnya seperti apa sih? Berarti suara itu menyebar. Nah, menyebar tidak hanya ke satu arah, tapi ke segala arah. Bisa arahnya ke sebelah kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ataupun ke depan. Kemudian yang kedua, ada bunyi dapat dipantulkan. Nah, kita bisa mendengar suara orang dari jauh ya kalau
tinggi nada yang dihasilkan. Nah, frekuensi diukur dengan satuan hertz atau satuan bunyi. Kemudian di sini ada sistem pendengaran. Kita mendengar bunyi melalui apa? Melalui telinga. Nah, di sini juga ada beberapa bagian dari telinga. Di sini agak kurang jelas ya. Oke, saluran telinga. Nah, di sini ada bagian-bagian dari telinga. Yang pertama ada saluran telinga, daun telinga, tulang landasan. Kemudian ada tiga saluran tengah pendengaran. Kemudian nih ada telinga bagian luar. Telinga itu kan ada beberapa bagian, ada yang di luar, ada juga bagian yang ada di dalam. Oke, kemudian nih tadi telinga bagian luar meliputi 3 bagian, yaitu daun telinga, saluran telinga, dan juga gendang telinga. Daun telinga berfungsi untuk apa? Untuk menangkap suara. Nah, daun telinga itu bagian terluar. Nih bagian terluar telinga. Kemudian ada suara tersebut akan dialihkan melalui saluran telinga sampai ke gendang telinga. Nah, gendang telinga itu untuk menangkap suaranya. Next, telinga. Kemudian ada kelenjar di kulit yang melapisi saluran telinga untuk memproduksi kotoran telinga yang berfungsi untuk menyaring kotoran dan membantu mencegah infeksi. Jadi kamu ketika di dalam telinga itu ada yang namanya kotorannya. Nah, ada yang di sini sama sekali ya nggak pernah membersihkan telinga. Apa ada yang membersihkan telinganya hampir setiap hari? Nah, nih membersihkan telinga tidak boleh setiap hari dan jangan sampai ada juga yang nggak sampai membersihkan telinga. Keseringan ya orang dibersihin juga orang. Karena apa? Kalau kelamaan di dalam telinga kotorannya itu juga akan mengakibatkan terkumpulnya kotoran di dalam telinga. Kemudian kalau keseringan membersihkan telinga itu juga akan mengakibatkan luka. Apalagi kalau membersihkannya menggunakan alat yang keras. Ya, itu biasakan menggunakan bahan yang lentur atau kapas atau misalnya itu ada katem bar. Tapi membersihkannya juga jangan setiap hari. Kemudian telinga bagian dalam. Nah, telinga dalam merupakan bagian telinga yang diantaranya terdiri atas rumah siput atau koklea. Gerakan dari tulang pendengaran membuat cairan yang terdapat dalam koklea bergerak. Jadi di dalam telinga kita di dalamnya itu juga ada beberapa cairan. Nah, cairannya apa? Nah, cairannya ya yang bermanfaat untuk alat pendengaran kita juga. Kemudian di dalam telinga dalam juga terdapat saluran sensikuler yang berfungsi menjaga keseimbangan pada saluran ini. Nah, saluran ini juga terdapat cairan dan rambut-rambut halus. Kayak kalau misalnya kalau pakai kamera kecil ya, biasanya kalau yang ASMR yang video itu ada alat yang mana digunakan untuk membersihkan telinga dan di dalamnya itu terpasang kamera kecil sehingga kita bisa melihat bagian dalam dari telinga. Nah, di dalam telinga itu ada rambut-rambut kecil. Nah, rambutnya bukan rambut yang di sini ya. Nah, rambutnya itu rambut-rambut halus. Bukan rambut yang tebal kayak seperti rambut kita ini. Rambut ke atas. Nah, di sini ada keterangannya. Bunyi merambat melalui udara. Daun telinga menangkap gelombang udara dan gelombang bunyi. Bunyi merambat melalui udara. Kita bisa mentransfer suara kita ke orang lain, ya,
bisa terdengar terdengar suara kita ke telinga orang lain yang melalui apa? Melalui udara yang mentransfer ke pendengaran atau ke telinga orang-orang. Kemudian ada lagi gelombang bunyi diteruskan menuju gendang telinga melalui saluran telinga. Gelombang bunyi menggerakkan gendang telinga. Ketika ada suara masuk, antara itu suara manusia, suara musik, suara binatang, nanti gendang telinganya akan bergetar, sehingga kita bisa mendengarkan bunyi atau suara. Next, getaran dari gendang telinga menggerakkan tulang-tulang pendengaran. Selain gendang telinga, ada menggerakkan juga tulang-tulang telinganya. Sehingga nih kita ngobrol kayak gini, kalian dengar suara itu enggak? Nah, ketika suara itu dikeluarkan, disalurkan oleh dirabatkan oleh udara sehingga sampai ke telinga kalian. Nah, ketika telinga kalian mendengarkan atau menangkap bunyi, gendang telinganya itu getar. Selain gendang telinga, juga tulang-tulang di bagian telinga juga bergetar, sehingga suara kita bisa telinga kita bisa mendengarkan sebuah bunyi. Nah, bunyinya itu bisa berbagai macam, bisa dari manusia, bisa dari suara burung atau benda-benda di sekitar kita. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ada? Paham? Kalau sudah paham, coba ibu pengen kalian buat kelompok. Buat kelompok, jumlah kita ada 3
di sini kembali lagi di channel Rangga Bumi. Pindah.
Iya. Nggak tahu. Nggak pernah. Buatan yang buruk semua. Itu hitam sih.
kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana kemarin kita sudah melakukan percakapan pra observasi. Kemudian saya juga sudah melakukan observasi pembelajaran berdiferensiasi dan ASE pada mata pelajaran tugas di kelas 5. Dari percakapan pasca observasi ini saya akan melakukan kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan pada observasi ini. Dari percakapan ini saya mendapatkan informasi tentang media belajar yang lebih bervariasi dan inovatif agar saya bisa lebih aktif lagi anak-anaknya dalam belajar. Baik, jadi dalam percakapan ini Bu Lele ya ingin mendapatkan gambaran atau sebuah solusi tentang bagaimana cara menggunakan media pembelajaran yang bervariasi dan inovatif, begitu ya Bu? Menurut Bu Lele, media belajar yang bervariasi dan inovatif itu seperti apa? Menurut saya media belajar yang bervariasi itu misal dalam satu pembelajaran kita menggunakan lebih dari satu media pembelajaran di kelas. Kemudian kalau inovatif berarti kita menemukan hal baru, media baru sehingga anak-anak menjadi lebih bersemangat. Jadi kalau saya tangkap tadi bahwa media pembelajaran yang dimaksud bervariatif itu adalah lebih dari satu media ya Bu, sehingga bisa mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Sedangkan inovatif berarti menemukan hal yang baru sehingga anak-anak akan tertarik mengikuti dalam pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Selanjutnya Bu, kalau misalkan ya kita skalakan dari 1 sampai 10 kondisi Bu Lele ini berada di angka berapa setelah melakukan pembelajaran yang sudah diobservasi kemarin? Menurut saya masih menganggap diri saya itu pada skala angka 7. Angka 7 ya. Kenapa masih berada di angka 7? Alasannya bagaimana? Karena menurut saya pembelajaran yang sudah saya lakukan masih belum sempurna atau belum baik seperti itu. Saya berharap pembelajaran yang saya lakukan ke depan bisa lebih menarik dan menyenangkan untuk siswa. Harapan Ibu ya, setelah percakapan ini tentunya ada perubahan dari skala 7 menjadi naik lagi agar lebih baik ya Bu. Misalkan ke depan Bu Lele ini bisa di skala 9. Untuk itu kekuatan apa yang Ibu Lele miliki untuk mencapai hal-hal tersebut? Untuk mencapai hal tersebut tentunya banyak faktor yang harus mendukung, diantaranya internal dan eksternal. Untuk internalnya tentu berasal dari dalam diri saya sebagai guru, kemudian itu harus semangat. Kalau gurunya sudah semangat tentunya akan muncul ide-ide baru. Kemudian dari eksternalnya yaitu bimbingan dari kepala sekolah dan juga peran dari rekan sejawat, karena hal tersebut merupakan suatu kekuatan yang mendukung terciptanya pembelajaran kreatif. Baik, tadi Ibu bilang semangat ya. Saya juga sudah mengamati selaku observasi kemarin. Momen itu lumayan luar biasa semangatnya Bu Lele pada saat penyampaian pembelajaran, kemudian memunculkan ide-ide baru yang bagus dan bisa diterapkan di kelasnya Bu Lele, sehingga ide-ide itu akan timbul dengan baik dan bisa menjadikan anak didik Ibu lebih bersemangat lagi. Nah, kira-kira Ibu sudah memiliki kekuatan baik internal maupun eksternal. Nanti kalau ada hambatan, gimana kira-kira mengantisipasinya? Mungkin dari internal saya sendiri, kekuatannya adalah semangat dan semangat itu harus ya Kak. Kemudian setelah kita mulai memiliki semangat yang tinggi, tercipta ide baru tentunya
kemudian kalau estimasinya perlu sekali bimbingan ya. Jadi bimbingan itu tidak harus dari kepala sekolah tapi juga dari anak sekolah. Kalau misalnya dari internal selain semangat terus belajar menggali informasi terus metode apa yang baik yang Di samping itu berarti ada dukungan juga dari keluarga ya Bu ya, otomatis ya. Pembelajaran yang kita observasi kemarin ya, jadi menurut saya itu ada beberapa kendala ya Bu. Kendala waktu itu ada siswa yang kurang kurang semangat ya dalam belajar maupun kurang tanggap dalam menerima pelajaran. Nah, untuk mengantisipasi ya Bu, hal-hal yang seperti itu mungkin ada trik khusus cara yang pas agar siswa itu lebih tertarik lagi dalam pembelajaran yang sudah disampaikan kemarin. Melaksanakan kegiatan secara detail, kemudian lebih ke tujuan dari pembelajarannya itu membuat kegiatan bervariasi, inovatif sehingga anak lebih semangat untuk belajar. Kemudian tentunya harus melihat dulu Pak materinya, karena tidak semua materi ada di dalam pembelajaran juga. Yang mana